Shalom pagi. Kok ada yang ngamuk-ngamuk? Yubi, kamu mau bicara silakan Yubi, jangan nyanyi ayo bicara Yubi. Ya Kok mungkin Yubi pada mau bicara. Bu, Pak Sumarlin kita sambut dulu ya tamu mau saya. tanya Bu, Bu, ya. mau tanya, kok ada yang ngamuk-ngamuk dan terguncang tadi kayaknya? Enggak, ini silakan Pak. Iya, karena ya, tadi kan Bu Uti kan berdebat dengan Madya. Kemudian Madya kan tidak ada jaminan keselamatan ternyata di dalam Islam. Kemudian dibacakan juga mengenai takdir ya, bahwa dari sejak bayinya itu sudah ditakdirkan tuh ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Dan bahwa orang itu tidak dapat masuk karena amal perbuatan baiknya. Kemudian kita bicara dong gambaran surga dan neraka yang penuh dengan bidadari. Tadi si Madia nanya, kok surganya itu ada tuh kesenangan-kesenangan jasmani, nggak ada bidadari, nggak ada ini. Nah, kita bacain lagi hadis ini bahwa neraka itu dikelilingi oleh nafsu dan surga tidak dikelilingi oleh nafsu syahwat. Nah, ini memang harus jawab. Bu, saya justru melihat tidak pernah akan ada yang masuk surga. Lawang Muhammad saja memvonis orang tuanya di neraka jahanam. Oh, kita lihat video ini dulu deh Bu, lebih enak. Katanya itu asumsi palidara. Lah kan kata Ustaz dan kata hadisnya. Ternyata itu palidara yang bikin hadis itu, Pak. Makanya kalau saya bikin hadis dari dulu saya udah dicincang, dibunuh. Oh iya tadi dia bilang, tadi Pak Madia bilang dari Pak itu loh. Saya juga baca kok ada hadis bukan dari Pak. Ya makanya kita nonton videonya aja Bu. Iya gimana caranya? Ini saya share Bu. Iya. Tolong di share screen. Kita perhatikan sama-sama. Dunia tidak ada rasul yang lain kecuali siapa? Rasulullah. Berarti 6 rasul itu masa apa? Masa fatrah. Ya menurut mereka orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Ini saya atau ulamanya nih yang ngomongnya? Para ulama telah menjelaskan ayat ini dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dan yang lain. Sebenarnya ada dua pendapat. Kami tidak akan mengazab Rasul atau orang yang mewakili Rasul atau sebentar, kita dengerin dulu Yubi, jangan tergoncang ajaran tentang dulu. Tauhid yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail alaihissalam di kota Mekah, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, masih tersisa. Meskipun Nabi Muhammad belum diutus. Oleh karenanya di zaman fatrah tersebut ada orang-orang dikenal dengan Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang bertauhid tidak melakukan kesyirikan. Di antaranya Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal beragama Nasrani tapi dia tidak berbuat syirik. Sehingga dia meninggal dalam kondisi muslim. Rasulullah mengabarkan la tasubbu Waraqah. Jangan kalian mencaci maki Waraqah, sungguhnya aku melihat bagi Waraqah surga, satu surga atau dua surga. Jadi dia meninggal masuk surga. Ya, sebaliknya ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam neraka jahanam meskipun di masa fatrah. Contohnya siapa? Contohnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Kata Rasulullah SAW, aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai di neraka jahanam, Sahih Bukhari. Kenapa? Aku melihat dia menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Dia yang pertama kali bawa kesyirikan ke kota Mekah. Dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Li'annahu awwalu man sayyaba sawaid. Dia orang yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Dia di masa fatrah, Nabi vonis di neraka jahanam. Contohnya Abdullah bin Jud'an tadi saya sebutkan dalam Sahih Muslim. Hidup juga di masa fatrah. Sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Dan Nabi mendapati dia dan dia baik. Aisyah bertanya, hal yanfa'u dzalik ya Rasulullah? Abdullah bin Jud'an dahulu memberi makan kepada fakir miskin, kemudian dahulu menyambung silaturahmi, menjamu tamu. Apakah bermanfaat? Kata Nabi, tidak bermanfaat. La yanfa'u dzalik, tidak bermanfaat. Lam yakul yauman qat rabbi ghfirli khati'ati Iya, kecuali dia mengaku ya Rabb ampunilah dosaku dalam bahasa ayat. Di neraka jahanam. Sama. Ya. Sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku di mana? Kata Rasulullah, inna abaka finnar, ayahmu di neraka jahanam. Ya. Sama. Bapaknya juga di masa jahiliyah. Ya, belum mendapati Nabi SAW diangkat sebagai seorang rasul. Jadi banyak orang-orang seperti tadi Hatim At-Tai. Ya, anaknya bertanya, ya Rasulullah, ayahku bagaimana? Dulu sering bersedekah, sering dermawan. Kata Rasulullah SAW, tidak bermanfaat. Karena abuka yaf'alu dzalik, yuridu syai'an fa adrakahu. Ayahmu dahulu melakukan demikian karena ingin sesuatu, ingin dipuji dan dia mendapatkannya. Ternyata ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya,
dan mereka hidup di masa fatrah, divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam. Menunjukkan sebenarnya masih ada sisa agama tauhid. Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ibunya Nabi dan bapaknya Nabi divonis masuk neraka jahanam oleh Muhammad. Ini kayaknya emang lidara Raiwawa nih yang lagi diserupakan. Ya. Nih Pak siapa Pak Rewawa, ini dari pernyataan ini juga kelihatan banget ya kalau Nabi itu setara dengan Tuhannya. Dia menentukan ini masuk neraka, masuk surga. Yang menentukan itu kan Tuhan ya. Nabi sama sekali, Rasul sama sekali nggak bisa menentukan itu. Bahkan di dalam Al-Quran di mana itu ya dibilang Allah dan Rasulnya menetapkan ya, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan gitu. Ya barang siapa tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini jelas. Nah di dalam itu tadi juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad menetapkan Umar bin Khattab masuk surga. Lah mana nih? Ada lagi banyak sekali ayatnya. Sandalnya Bilal udah duluan masuk surga. Enggak, jadi bapak ibunya sebentar Bu. Bapak ibunya Muhammad sendiri divonis masuk neraka jahanam. Iya, tapi gimana tuh Pak Yubi? Sendal Bilal udah duluan masuk surga. Iya, gimana Pak Yubi, Pak Sumarlin? Iya, silakan. Siapa yang mau jawab? Ya, jelas nggak suara saya, Bu? Jelas Pak Sumarlin. Pak Sumarlin ini orangnya ramah banget, jadi kita juga segan-segan nih. Iya, silakan. Iya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ini ya. Saya dengar ada saudara kita yang meninggal dunia. Gitu. Saya berduka cita ya. Kalau memang benar Pak Lumba yang meninggal dunia, betul. Itu apa sahabat saya ya. Ya. Sahabat ya, kami menganggap beliau saudara. Sedih sekali mendengarnya. Terus kedua kaitannya tentang surga ya. Setiap kita itu mewakili diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Keturunan itu tidak menjamin kita. Tidak ada urusannya dengan keturunan atau bapak moyang kita. Karena surga milik Sang Pencipta. Itu yang kami pahami dari keislaman. Terus terkait hadis tadi yang disampaikan Bu Sofiatul, ya memang neraka itu ya dikelilingi oleh yang namanya syahwat. Surga itu dikelilingi dengan yang namanya makrah, atau makrah itu hal-hal yang dibenci oleh manusia. Maksudnya bahwa jalan ke neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh jiwa kita gitu. Dan jalan ke surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sedikit. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mau tambahkan Pak ya. Jadi Bapak jelas mengatakan ya bahwa di sorga adalah hal-hal yang diliputi dengan syahwat ya. Bapak menyangkali dari Bukhari 6006 itu. Nah, tetapi masalahnya Pak, kami orang Kristen itu udah tahu Pak ya, mana sorga yang betul, mana yang tidak. Karena ini kami mempunyai Tuhan yang roh ya, yang Tuhan datang dari sorga. Jadi dia memperkenalkan sorga yang sebenarnya itu seperti apa. Sedangkan di dalam Alkitab kami Pak, jelas dikatakan di dalam Hosea, di dalam Yeskiel, di dalam apalagi itu. Ya para penyembah berhala itu ya, mereka itu disebut para pesundal, mereka itu disebut para pejinah ya. Di situ penyembahan berhala itu digambarkan dengan perjinahan rohani, persundalan rohani. Tetapi yang tipikali dari situ adalah setiap orang yang Tuhannya bukan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, mereka memperhambakan diri dengan urusan-urusan seperti ini Pak. Ya. Bahkan sorganya adalah sorga yang seperti ini. Kami sudah dikasih tahu Pak, sorga yang benar itu yang seperti apa. Ya jelas dikatakan bahwa sorga yang sorganya Yesus sendiri mengatakan itu sesat. Dan Alkitab di Yeskiel, Hosea mengatakan itu bukan penyembahan kepada Tuhan yang ini Pak, yang sang Khalik itu bukan Pak. Itu Bapak harus pertimbangkan karena sudah dikasih tahu ya. Sorga yang benar adalah kekudusan, keagungan, dan yang perlu Bapak ketahui, bagaimana mungkin Tuhan Bapak enggak tahu ya bahwa kenikmatan yang sejati itu bukan soal lahiriah daging, bukan soal ngesek-ngesek gitu. Dan lagi pula Pak, itu kan kebutuhan jasmani daging, kebutuhan biologis. Itu selalu ada pada saat orang masih memiliki daging. Nah, ketika Bapak sudah mati nanti, daging Bapak itu hancur di kuburan, dimakan belatung. Bahkan dimakan belatung sampai habis, tinggal tulang belulang. Nggak ada lagi keinginan untuk bergesek-ngesek ria, Pak. Karena kebutuhan daging, jasmani, biologis itu udah nggak ada. Ini yang harus Bapak ketahui. Yang kembali kepada Bapak itu adalah roh Bapak. Ya, di dunia roh Allah Yesus mengatakan,
Ya, Yesus mengatakan di sana orang tidak kawin dan mengawinkan, bahkan tidak punya kelamin. Memang mereka akan dirubah dengan tubuh yang baru, tetapi tidak sama dengan tubuh yang fana, Pak. Ya, orang melakukan itu karena tubuh fana untuk beranak pinak, ya, dan dalam tubuhan daging. Nah, dagingnya aja udah hancur gitu, yang kembali itu kan rohnya, Pak. Mau pakai titik yang mana mau dimasukin? Orang ketika ada roh kan nggak ada titik lagi, Pak. Nggak ada gituan lagi, Pak. Itu yang harus diketahui gitu loh. Yang pertanyaan saya, bagaimana mungkin Allah nggak ngerti yang begini, Nabi Muhammad nggak ngerti gitu loh. Ya, ayo Pak Yubi, gimana pertanyaanmu? Baik Bu, mungkin saya undur diri dulu karena ini duhur. Mungkin setelah itu baru saya nyambung lagi menanggapi apa yang Ibu sampaikan. Makasih banyak Ibu. Ya, terima kasih Pak Sumarlin. Ya, Pak Yubi, bagaimana Pak Yubi? Kamu kok percaya sama yang gini-ginian, Yubi? Kalau dalam Islam itu di surga nanti itu bukan hanya roh, tapi dengan jasadnya. Iya, tetapi bukan jasadnya tubuh daging jasmani yang fana, yang hancur dimakan belatung. Ya Alkitab mengatakan ketika orang mati, ya Alkitab mengatakan ketika orang mati lalu setelah itu dihakimi. Nah itu dia. Ya, dihakimi. Setelah dihakimi, barulah mereka mendapatkan kepastian mau ke sorga atau ke neraka. Nah, di tempat Bapak, ya, anehnya, ya, ketika orang mati langsung bisa melihat sorga, langsung bisa melihat neraka. Enggak kayak gitu, ya, soalnya begitu juga Bapak nggak tahu, gitu loh. Orang mati tuh dihakimi dulu, ya. Neraka, sorga itu kekal, ya. Ketika orang ada di sorga, ya di sorga. Dia nggak akan pernah pergi ke neraka lagi. Itu udah penghakiman final, keputusan final, ya. Pengadilan dulu, baru dia masuk sorga atau neraka. Nah, kalau di tempat Pak Yubi kan enggak. Dia katanya digoreng dulu di neraka, lalu ketika dosa-dosanya hangus di neraka, baru dia ke sorga. Tinggal keimanannya kepada Allah, gitu. Mana bisa begitu, Pak? Nggak bisa begitu. Ya, dari soal konsep sorga neraka aja Bapak nggak tahu. Bahkan Al-Quran mengatakan ya bahwa neraka itu cuma tetanggaan gitu loh, Pak. Ya, di dalam ini ya, di tetanggaan. Ya, ketika ini ya, ketika Nabi Muhammad mau naik ke Sidratul Muntaha gitu kan. Bu, itu ada mau nanya atau mau? Oh iya, silakan. Iya, saya nggak nanya ya. Iya, silakan. Iya, apa yang ditanyakan apa kan banyak. Iya, kenapa percaya sih sama yang begituan? Orang Bapak pergi ke Alexis saja ngelihat orang begituan, Bapak ilfil, ngerasa jijik, itu bukan nggak sesuai dengan hati nurani. Nah, kenapa tiba-tiba di sorga lebih parah lagi Bapak mengatakan itu Tuhan yang agung, kudus, mulia? Enggak kayak gitulah, Pak. Logika aja lah yang main. Ya nggak, Sofi? Ya, kalau masalah percaya kan itu hak kita masing-masing. Gitu. Iya, saya sih nggak menentang Pak Al-Yubi untuk percaya atau tidak. Tetapi untuk selamat kan sudah dikasih jalannya, sudah dikasih tahu kebenarannya, sudah dibentangkan fakta-faktanya, sudah diberikan bukti-buktinya, gitu loh. Kalau Anda mau mengambil resiko, ya seperti Pak Madia tadi, ketika Anda, kan dia bilang dia nggak tahu nasibnya itu, apakah dia itu sudah ditakdirkan untuk masuk neraka atau tidak. Tetapi kewajiban dari para muslim adalah menjalankan amal, mengerjakan amal ibadah, bercari pahala. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika kamu sudah mengerjakan itu semua, tetapi ternyata Allah mentakdirkan kamu untuk masuk neraka, betapa malangnya hidupmu, sia-sia hidupmu, udah capek-capek waktu hidup, mengerjakan pahala, tahu-tahu dicemplungin ke neraka. Yang bilang karena ditakdirkan siapa? Lah, tadi udah selesai, udah final pembicaraan dengan Pak Madia. Pak Madia sendiri mengatakan itu saja. Tugas dari kalian adalah menjalankan amal ibadah. Setelah itu, ya terserah Allah. Bahkan Nabi Muhammad sendiri mengatakan begitu. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat kepadaku, kecuali Allah meridhoiku. Nah, Nabimu aja ngomong kayak gitu, kenapa kamu mau lebih dari Nabi? Kamu bukan siapa-siapa. Saya kan nggak bilang gitu. Nah, Ibno, silakan Ibno, jangan ngambek Ibno, sama saya aja lah. Sofia lagi sibuk tuh dia pekerja keras dia. Ya, Ibno. Ya, Ibno. Sorry Bu, tadi emosi Bu, sorry Bu. Iya, tadi saya mau panggil, ngapain sih kamu baper-baper? Nggak boleh baper lah. Ya, kita bukan ini gitu kan, Bu, saya malas Bu kalau orang ringom. Enggak gini loh Bu Sofia tuh gayanya selangit oke Bu, saya nggak masalah. Udah, nggak usah baper, nggak usah nyerang pribadi Ibno. Udah, kita bicara soal ideologi aja. Nggak usah menyerang pribadi. Gini loh Putih, sebentar. Saya kalau orang ngomong gayanya selangit main klan, oke Bu, saya nggak masalah.
Cuman kalau orang lagi ngomong 3 menit orang didengerin dulu gitu loh Bu. Ya. Kata itu ngomong. Ya, akan orang diusahakan ngomong ya, jelas, akan orang ngomong diusahakan. apa, dengerin dulu. Contoh Bu ya. Ya. Pak Garin ngomong saya dengerin Bu, ya kan gitu Ya. loh Bu. Jadi gimana kita mau main di intinya di level kulit aja kita udah bermasalah gitu loh Bu Ti. Ya, kita balik ke topik ya. Udah, nggak usah ngomongin baper lah. Nanti baper di balik layar aja baper. Ya, sekarang pertanyaan saya, Ibnu, kamu kan selalu ngajakin saya bermualaf ria gitu. Apa sih kelebihannya gitu? Saya masuk surga mau ngapain? Saya ngeliatin suami saya, ntar pesta sekretaris saya nggak dapet apa. Iya, gitu loh Bu. Saya dapet apa di surga? Enggak, intinya kan semua pasti akan dipertanggungjawabkan. Yang ini tuh intinya ya bagi saya pribadi gitu kan kebenaran Islam sudah sangat jelas. Kalau bagi saya pribadi loh Bu Ti, ya kan. Enggak masalahnya, ya lanjut, sorry. Ya contoh kan gini loh Bu Ti. Contoh dari kan ada banyak sisi tuh. Misalkan Bu Ti lagi memandang suatu permasalahan kan ada banyak sisi nih Bu, ya kan. Contoh dari sisi kitab suci saja sudah bagi saya sudah sangat berbeda, ya kan. Dari sisi apalagi masalah kita masuk ke dalam kitab suci kita baca bukti-bukti mengenai bagaimana sih Yesus dituhankan, sudah bagi saya pribadi saya sudah tidak melihatnya, tidak ada bukti di Alkitab gitu kan. Apalagi kalau kita melihat perjalanan sejarah gitu Bu Ti. Dan apalagi kalau kita melihat perkembangan Islam itu sendiri gitu Bu Ti. Simpel gitu loh Bu Ti. Kalau saya melihat klaim-klaim dari teman-teman Kristen yang sumpah serapah bahwa agama ini agama bohong apa gitu. Ini sudah hancur dari tahun Ngawur kamu sumpah serapah. Orang Kristen nggak boleh ya sumpah ya. Ini sebentar, Sofia, please. Orang Kristen nggak boleh bersumpah demi bintang, demi bulan, demi matahari, demi pohon zaitun, demi kuda yang berdali terengang-engang. Nggak boleh orang Kristen bersumpah. Sofia, please, kita dengerin dulu gitu loh. Saya kan sedang coba menerangkan ungkapan-ungkapan dari teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa Islam ini adalah agama dusta. Muhammad jadi pembohong. Sekarang pertanyaan saya ke Bu Ti. Sekarang buktikan. Enggak. Sekarang 3 menit untuk kamu, 3 menit untuk aku. Waktu 3 menit untuk Ibnu, 3 menit untuk saya. Nah, diatur aja ya. Diatur waktunya ya. Saya timingnya ya. Yang menyela dikasih waktu kelawannya 2 menit setelah itu ya. Nah, enaknya ngomongnya ini. Ngomongnya enaknya di timing ya. Ya, pakai data. Pakai data. Kita timing 3 menit untuk kamu, 3 menit untuk aku. Sekarang saya beri kamu kesempatan bertausiah. Apakah ada kebenaran di dalam Islam? Silakan. Silakan. Ini selesainya di 202. Silakan. Iya, jadi gitu loh teman-teman Kristen gitu kan. Saya kan sering nonton debat, maksudnya saya nonton YouTube nih, saya melihat begini, saya pikir, enggak, saya kan bertanya-tanya begini loh. Keuntungan Nabi Muhammad itu kemudian mendongeng-dongeng dengan dengan Al-Quran. Maksudnya, ini Al-Quran dibikin Muhammad, untungnya itu apa gitu loh. Bahkan dengan adanya Al-Quran di sisi Muhammad, ya kan, itu dia melakukan banyak, mendapatkan banyak siksaan gitu loh. Diusir dari Mekah ke Madinah, dia harus ikut berperang, mempertahankan agamanya gitu loh. Enggak, saya bertanya ke teman-teman Kristen deh gitu loh. Untungnya apa sih? Nabi Muhammad kemudian bikin itu untungnya tuh apa gitu loh. Bahkan dia tuh Khadijah itu istrinya itu dulu kaya raya, setelah dia harus mendapatkan amanat ini berupa wahyu dari Allah, bahkan dia harus mengorbankan banyak hartanya gitu loh. Enggak, saya nanya ke teman-teman Kristen deh gitu. Untungnya apa sih kalau Muhammad itu membuat Al-Quran ini dibuat-buat sama Muhammad? Untungnya tuh apa dia gitu loh. Sekarang coba nanya ke Bu Uti dan ke Sofia tuh. Untungnya sih apa sih Muhammad itu? Saya nanya dari hati ke hati lah. Saya simpel aja lah gitu loh. Saya ngalah aja deh, saya ngikutin cara Anda aja deh. Karena gitu loh, saya kalau enggak saya ditunjukkan kepada konsep agama Anda, saya pikir ya saya mohon maaf. Itu nama saya turun level namanya kalau ngikutin agama Anda gitu loh. Nah, iya boleh. Saya jawab dulu. Sombong, maaf ya. Sofi, ya jawab lah, yuk. Silakan, Sofi. Sudah belum, waktumu masih 1 menit lagi. Waktumu masih 1 menit lagi. Udah keluar dia. Sekali lepas mungkin. Kalau keluar jangan dijawab, Bu. Ya. Ya, Pak Yubi lah. Ya, kalau saya sih saya mau jawab aja nggak apa-apa lah ya. Saya begini ya, apa untungnya? Apa untungnya Nabi? Loh, untungnya dia itu pengajar, dia mengajar ya, lalu dia mendapatkan mendapatkan keistimewaan gitu kan. Dia pertama ya. Itu 16 istimewa tuh, surat 3350.
Dia Wanita-wanita mendapatkan- boleh menyerahkan dirinya. Iya. Buka dong Sahih yang bab pasal tentang berjudul wanita-wanita yang menghibahkan dirinya kepada nabimu. Iya. Banyak. Dan bahkan nabimu, saya bisa tunjukkan, nabimu mengatakan hal yang kusenangi dari dunia ini ada 3, yaitu parfum, wanita, dan makanan. Dan makanan. Itu Aisyah Ya, yang ngomong, itu aku belum compile lagi bagaimana caranya nabimu menerima wahyu. Ya, nabimu sendiri mengatakan hal yang kusukai ada 3, yaitu parfum, makanan, dan wanita. Iya. Ya, bahkan nabimu mendapatkan jarahan perang yang begitu banyak, dan dikatakan dia tidak memperjualbelikan keliru. Ya, kamu baca kitab Al-Hakim. Ya, bahwa nabimu memperjualbelikan budak-budak tawanan itu digantikan dengan kuda perang. Jadi dia beri peralatan-peralatan perangnya dari menjual budak-budak yang dia tangkap itu. Kasihan ya, sadis ya. Kok nggak Iya, ada mereka selalu nggak ada keuntungan secara duniawi? Ya, silakan Yupi. Ya lu baca aja sirah-sirah nabawiyah nabimu. Ya apa? Yang ditanyakan apa? Tuh, kok yang ditanyakan apa? Gini, Yudi, tunjukkan satu kebenaran di dalam ajaran agamamu. Tadi kita bicara keselamatan nih. Gak usah kemana-mana deh kalau menurut gue. Kita bicara jaminan keselamatan aja sesuai tema, Bu. Suruh si Ayubi jawab tadi itu hadis tadi yang dibentangkan bahwa neraka itu dipenuhi oleh hawa nafsu, sedangkan surga itu tidak dipenuhi oleh hal-hal yang menyenangkan hawa nafsu. Gimana tuh Ayubi kamu mensinkronkan hadis ini yang berkontradiksi bahwa kamu dijanjikan surga itu nanti penuh dengan, kalau kamu menahan syahwat di dunia ini, maka di surga kamu diberikan. Kamu kan di dunia ini katanya akan kita menahan syahwat kita di dunia ini, maka di surga nanti kita diberikan, dibebas-bebasin, kan gitu. Nah, tapi ini hadis itu kan berkontradiksi, janji-janji surga itu berkontradiksi dengan hadis tadi yang kita bacakan Sahih Al-Bukhari di Sahih Muslim juga. Bahwa neraka itu dipenuhi oleh hawa nafsu, sedangkan surga tidak dipenuhi oleh hawa nafsu. Gimana itu menurut kamu hal ini, Yubi? Terus Yesus juga mengatakan sesat orang yang sesat orang yang mengajarkan kawin mengawinkan di surga, itu udah sesat, ajaran sesat itu. Loh, kok penyebabnya? Kalau di dunia ini saja, gue tanya sama lu deh gampang. Lu di dunia ini boleh nggak sih pesta seks dengan 72 wanita sambil minum arak? Tuh jawab gue deh. Iya. Nggak boleh. Ya iya, kenapa Nah, di di surga dunia boleh? ini aja haram, apalagi di surga gitu loh. Ala Yubi, lu otaknya dipakai di mana sih? Itu Masa surga Makanya lebih juga kan- rendah derajatnya dari hukum dunia? tempatnya juga kan Aduh. udah beda. Berarti aturannya beda. Ya enggak dong. Aduh. Ya Allah. Ini kalau gue mending gue nyanyiin aja deh, darah Yesus. Darahmu Yesus, pulihkan aku. Ala Yubi. Tuhan yang sudah membuat aturan begitu. Nggak, gini loh, ini bedanya ya. Kita bicara perbedaannya saja supaya orang boleh memilih, ya. Kalau di dalam Kristen itu jelas, ya. Sebelum Yesus menebus kita semua tuh ditakdirkan Maryam 71, itu kabar buruknya Ala Yubi. Bahwa dengan kejatuhan Adam, kita ini anak cucunya jatuh di dalam akibat dari dosa yang diperbuat oleh Adam. Sebentar, aku bicara Alkitab nih. Ya, aku jelasin. Ya, kamu gak nanya pun akan gue jelasin. Ya, ini perbedaan antara doktrin keselamatan di dalam Alkitab dengan doktrin keselamatan di dalam Islam. Islam itu berpikir bahwa penghakiman itu nanti di akhir zaman. Tuhan Yesus datang menghakimi kalian. Ya, tetapi tidaklah demikian apa kata Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa penghakiman atas dunia ini sudah dijatuhkan Tuhan di Taman di Eden ketika Adam yang pertama itu jatuh dalam dosa. Alkitab mengatakan bersamaan dengan jatuhnya Adam, maka dosa masuk ke dalam dunia dan maut menjalar kepada kita semua. Kita mati. Dikatakan upah dosa adalah kematian dan kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita telah berdosa dan kita mati. Kita itu kekal di neraka takdirnya. Kita itu Maryam 71. Ya. Nah, bersamaan dengan jatuhnya Adam, maka kutuk masuk. Tuhan mengutuk tanah. Sehingga kita ini harus kerja keras, susah payah, dan semak duri yang dihasilkannya. Kedua, sakit penyakit. Ya, Hawa ketika melahirkan dikutuk dengan sakit penyakit masuk. Ya, jadi ada kutuk, ada sakit penyakit, ya, ada condemnation, itu akar dosa di situ. Ya. Kemudian apa? Ada kematian yang masuk ke dalam dunia. Kita semua harus mati karena akses kepada pohon kehidupan itu sudah ditutup sama Tuhan. Kita nggak boleh lagi makan dari buah pohon kehidupan. Artinya apa? Kita itu sudah ditakdirkan seanak cucunya Adam itu jatuh ke dalam dosa. Kita menanggung akibat
dari dosa. Karena kita ini benih yang ada di dalam buah pinggangnya Adam. Itu hukum yang Tuhan sudah tetapkan. Itu kabar buruk Alayubi. Makanya Tuhan itu memberikan kita Injil, yaitu kabar baik. Kabar baik itu bukan kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih nenen. Itu bukan Injil. Injil itu adalah kabar baik dijanjikannya seorang goel atau penyelamat. Ini Injil itu Roma 1 ayat 1 sampai 2 sudah diberitakan oleh para nabi. Di mana Injil yang pertama ada di kitab Taurat, di kitab Kejadian 3 ayat 15. Tuhan mengatakan begini, "Hei perempuan," dia mengatakan kepada si Hawa, "kamu akan melahirkan seorang anak dan salah satu dari anakmu itu akan menghancurkan dan menemukan iblis atau kepala ular ini. Akan menghancurkan kuasa kematian, kuasa dosa ini. Kuasa penipuan ini, karena Adam dan Hawa itu kalah ketika dia berperang di Taman di Eden. Makanya Tuhan Yesus harus menebus kita menjadi Adam yang terakhir. Baca 1 Korintus 15 ayat 45. Yesus itu menjadi Adam yang terakhir, yaitu roh yang menghidupkan. Yesus memimpin kita kepada kehidupan. Dia menebus kita dari kejatuhan Adam ini. Di mana? Di kayu salib. Makanya di atas kayu salib, Yesus memakai mahkota duri. Kenapa? Itu lambang. Dia menebus kita dari kutuk tadi loh yang dijatuhkan Tuhan di Taman di Eden. Yesus menebus kita dari sejak di Taman di Getsemani. Maka Yesus harus digantung di atas pohon. Kenapa? Karena kejatuhan manusia yang pertama itu oleh karena buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan ketika Yesus sudah selesai menebus kita, dia mengatakan tetelestai, sudah selesai. Arti tetelestai itu adalah sudah dibayar lunas. Jadi hutang-hutang kita tuh dibayar lunas. Makanya Rasul Paulus mengatakan, ketika Yesus mati di atas kayu salib, dipakukannya surat hutang kita. Hutang apa kita sama Tuhan? Kamu baca hutang darah, kamu baca kitab Mazmur. Ya, saya lupa Mazmur berapa tuh? Mazmur 48 apa 49? Bahwa kita ini berhutang darah kepada Tuhan. Kamu baca Mazmur 49, Mazmur Daud. Ya, dan Yesus lah yang bisa melunasi hutang darah kita. Gitu, Alayubi. Nah, itu bedanya konsep keselamatan dan dosa di dalam Alkitab dengan kamu punya. Iya. Ya udah yang lain boleh bicara, silakan. Ya, selamat Ya, siang ini. Pak Juzikfi, lalu Pak Seram Alifuru, Pak Nafsu. Selamat siang Ibu, saya Kristen. Saya boleh nanya sama yang Islam, yang Ya, Muslim? Pak Yubi di sini. Ya, silakan Pak Yubi. Pak Yubi, saya tanya, Muhammad itu kan suri teladan Islam. Kemudian saya tanya, apakah Muhammad itu selamat? Selamat, Bang. Kalau Tadi selamat kan sudah simpel dibahas, aja. Pak. Pak, tadi udah dibahas, Pak. Nggak ada kepastian sama sekali, Pak. Ya, Pak Yudi. ada beberapa ayat mengatakan dia selamat, tetapi kontradiksi Ya, banyak sekali selamat. juga mengatakan Oke. tidak selamat. Pak Yudi, simpel aja. Kalau memang Muhammad selamat, lantas untuk apa Anda sholawat sama dia? Minta keselamatan. Simpel logikanya. Kami itu sholawat bukan minta keselamatan, tapi memberi salam. Yakin Anda bahwa dalam sholawat Anda tidak ada meminta keselamatan kepada Muhammad? Oh, sholawat dikatakan berilah keselamatan kepada Muhammad dan Iya. turunannya. Ya kok. Dari situ aja Anda sudah malu dengan akidah Anda. Loh. Sudah dijawab. Loh, Karena begini Alayubi di dalam ya. Karena begini di dalam Alkitab itu tidak ada nabi yang minta didoakan untuk selamat. Justru kalau orang beri berdosa, jaminan. kamu baca tuh. Justru orang dulu kalau berdosa tuh minta kepada Nabi Samuel misalnya, Nabi Samuel tolong doakan kami supaya Tuhan mengampuni kami. Jadi mereka tuh merupakan satu gambaran perantara. Nggak ada, Yesus nggak pernah minta doakan aku ya. Justru Yesus berdoa buat kita. Yesus menjadi pencapat buat kita, bukan kita doain Yesus Siapa yang selamat. nanya? Tentang Alkitab siapa yang nanya? Alkitab itu kata Nabi Muhammad merupakan cahaya, Pak Yubi, ya. Lalu Muhammad sendiri juga mengambil Alkitab yang buktinya mana dari yang dikatakan Nabi Alkitab. itu? Bahkan dikatakan bahwa kamu tidak ada pada Yang kita agama pegang. sebenarnya kecuali mengikuti Taurat, Injil, dan Jabur. Betapa Ya, kamu jadi- menyangkali itu, tapi nabimu sendiri Iya. mengatakan harus Ada mengikuti nggak? Taurat, Ada Jabur, nggak dan di ayat Injil. dikatakan Ambil Alkitab referensi orang dari Kristen tempat ada kami. nggak? Di ayatnya, di ayat Al-Quran ada nggak? Loh, Alkitab itu orang Kristen gitu. ada Kristen nggak? itu pegang Taurat, Jabur, dan Injil. Iya. Iya. Yang mana memang? Bukan pertanyaan saya, ada nggak dituliskan di ayatnya Yubi, Alkitabnya orang kalau Kristen? kamu maksudkan Taurat, Injil, dan Jabur disuruh oleh Allah, lalu kalian bingung Taurat, Injil, Jabur Iya. yang mana? Itu artinya Taurat, Jabur, dan Allahmu Injil itu. yang mana makanya? Bagaimana Itu kan Allahmu pertanyaannya gitu. memberi kamu mematuhi Taurat, Injil, Jabur, tetapi Taurat, Injil, Jaburnya nggak ada?
Kalau kamu Iya. bilang itu bukan kami punya. Kitab Itu terdahulu Allahnya, itu di mana Allahnya dikatakan itu kenapa yang bisa begitu? adalah kitab yang digunakan orang Kristen sekarang, di mana di ayatnya ada nggak? Nah, sekarang kitab siapa yang menggunakannya, Pak? Siapa yang Tuh. menggunakannya? Ya, mana saya tahu siapa? Nah, Emang kalau ada kamu nggak di tahu keterangan bagaimana yang Allah di ayatnya? memberikan petunjuk, kamu lewat jalan sana, sedangkan jalannya itu nggak ada. Itu artinya kamu merendahkan kuasa Allahmu. Allah menyuruh kamu untuk mematuhi, mengimani yang nggak ada. Kalau kamu menolak itu bahwa Taurat, Injil, dan Zabur itu Yang kami bilang punya. nggak ada siapa? Yang bilang Nah, nggak ada kamu siapa? menolaknya. Kamu bilang itu bukan di tempat kami. Nah, kalau gitu yang mana? Tunjukkan Injil yang turun gedebuk dari langit yang diberikan kepada Iya, Isa. kamu tunjukin nih lo. Kamu tunjukin, ini lo nuzulul Taurat. Enggak, kamu tunjukin. Ini lo nuzulul Taurat, ini lo nuzulul Zabur, ini lo nuzulul Injil. Nah, kamu tunjukin, ini lo Bu Sofiatul, ini nuzulul Taurat. Ini kitab yang turun gedebuk yang didiktekan Jibril kepada Musa. Ini kitab yang turun gedebuk didiktekan Jibril kepada Daud. Ini kitab yang turun gedebuk pada waktu Isa masih baby. Itu yang harus kamu tunjukin. Nah, ingat loh. Itu Al-Ayyubi. Ingat ya, Al-Ayyubi ya. Allah Kitabnya bukan mengatakan diberikan ya. kepada umat Islam Bentar, saat Al-Ayyubi. ini. Al-Ayyubi, Kita kan Allah katanya yang mengatakan. terakhir. Sebentar, Al-Ayyubi. Allah mengatakan bahwa dialah yang melakukan semua cerita-cerita yang ada di dalam kitab perjanjian baru itu, perjanjian lama itu. Ya, dia mengatakan dia adalah pemberi hikmat dari Sulaiman. Nah, sekarang kisah Sulaiman itu adanya di mana? Ya, Sulaiman itu kan Salomo. Ya, kisah Musa itu adanya di mana? Kan adanya di tempat kami. Ya, bahkan dia mengatakan dia ini mengambil referensi dari semua. Kalau kamu berada dalam keraguan-raguan, maka tanyakanlah kepada ahli kitab sebelum kamu. Iya. Emang Ahli kitab yang kitab mana itu yang siapa? ada sebelum Ahli kitab kami? itu siapa? Sebelum itu. Saya tanya Ahli kitab siapa? itu adalah Kristen dan Yahudi. Yang Mana? kami punya Mana kitab. ayat Ahli Quran kitab mana yang itu, mengatakan ahli bentar, kitab ahli itu kitab bukan itu Yahudi? artinya orang yang punya kitab Al-Ayyubi. Nah, Iya. yang aku Ya, herankan saya ya. tanya ada Gini, tidak yang aku kata herankan. tulisan di Begini, Al-Quran? Ada tidak kata Ini Al-Ayyubi, gue tanya. Saya tanya. Sebentar, gue tanya sama lu, kenapa cerita-cerita kisah di dalam Quran kamu itu kebanyakan diambil dari Talmud, dari dongeng-dongeng Yahudi, ada juga dari dongeng-dongeng Kristen. Padahal Allah kamu tidak menyuruh kamu mengimani Talmud, melainkan Taurat, Zabur, dan Injil. Itu ngambil dari kitab dongeng, siapa yang bilang? Kan ada persamaan. Kan ceritanya dari Talmud. Kamu gimana sih? Apa Kan buktinya kalau itu? ayat Sulaiman bicara sama semut. Enggak. Iya. Kisah Sulaiman apa bicara bukti- sama semut. Kisah Zulkarnain menemukan tempat matahari terbenam di kolam lumpur. Sulaiman meninggal berdiri pada pada tongkatnya selama setahun sampai tongkatnya dimakan rayap. Sulaiman naik karpet terbang. Ya, terus apa lagi tuh? Ya, Itu pertanyaan saya, apa buktinya? kain mengais-ais apa namanya? Iya, itu. Sudah kami buktikan itu ada dalam makanya nanti gua kompar videonya deh. Itu cerita udah ada 7 orang yang Nih, tidur yang paling di dalam gampang aja deh, gua. nih, Allah mengaku nih, pokoknya Allah mengaku nih, Al-Anbiya Itu 79. bukan bukti, itu dugaan. Maka kami sebentar, Al-Anbiya 79, maka kami Lu telah cerita itu sudah ada kok Seven Slipper itu. Iya, maka Namanya kami telah memberikan Ashabul Kahfi kok. Ya nih, Iya, maka yang kami telah memberikan bukti. pengertian Yang kepada saya tanyakan apa Sulaiman buktinya? Kalau tentang dikatakan sebentar, itu buktinya tentang apa hukuman yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmat dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Banyak loh perkataan mengatakan kamilah yang melakukannya. Itu artinya apa? Dia mengklaim bahwa dialah pelaku yang memberikan hikmat kepada Salomo. Tetapi masalahnya di kitab Raja-Raja pemberi hikmat kepada Salomo bukan Allah Azza wa Jalla, bukan. Tetapi adalah Elohim. Jadi itu artinya yang nanya Alkitab siapa? kitab kamu itu cuma mengklaim. Tahu nggak artinya mengklaim? Ngaku-ngaku. Aku tuh yang itu tuh, aku tuh yang itu. Sama seperti Adidas yang KW dengan mengaku dia Adidas yang original gitu loh, sepatu Adidas. Ngaku-ngaku doang, Yudi. Iya, apa buktinya ngaku-ngaku? Apa buktinya ngaku-ngaku? Lah, ini jelas kan ya. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukuman yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmat dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud. Nah, pertanyaannya kapan Sulaiman bertasbih? Dan kamilah yang melakukannya. Ini jelas, kami itu siapa? Allah mengatakan dia pelakunya. Nah, sekarang kita komparasi ya. Dia Tahu dari mengatakan mana dia Sulaiman tidak sebentar, pernah dia bertasbih? Tahu mengatakan dari mana? dialah yang memberi hikmat kepada Salomo. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini kan ngaku doang. Apa betul dia memberikan hikmat Salomo?
Salomo. Nah, ini aku buka ya. Di dalam kitab Raja-Raja, apa betul dia memberikan hikmat kepada Salomo? Bukan, yang memberikan hikmat kepada Salomo itu adalah Elohim. Ya, sebentar nih saya buka. Bentar. Elohim yang memberikan hikmat, bukannya Allah. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Ya, 1 Raja-Raja 4 ayat 30. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ya. Lalu 1 Raja-Raja 4 ayat 34. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengarkan hikmat Salomo. Ya, 1 Raja-Raja 5 ayat 12. Dan Tuhan memberikan hikmat, ya, Tuhan itu Tuhan, yaitu Yod He Vav He, ya. Memberikan hikmat kepada Salomo seperti dijanjikannya kepadanya, maka damai pun ada di antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Nah, ingat ya. Jadi sebelum dia mengklaim bahwa dialah yang memberikan hikmat kepada Salomo atau Sulaiman, sudah dikonfirmasi di tempat kami, bukan dia yang memberikan hikmat. Lalu jelas dikatakan, dan kamilah yang melakukannya. Masa iya gitu loh. Ya, ini kan jelas cuma pengakuan, namanya mengklaim. Karena sebelum dia sudah mengklaim, sudah ada yang membuat hak patennya. Nih, pembuat hak patennya di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Allah di sini adalah Elohim. Tuhan di sini adalah Yod He Vav He, bukan Allah Azza wa Jalla, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang adalah zat yang menyebut dirinya kami. Ya, beda. Ini artinya apa ya? Cuma ngaku kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika klaim-klaimnya itu tidak sesuai dengan data empiris, tidak sesuai dengan data di lapangan, tidak sesuai dengan kebenaran, bagaimana kamu masih bisa bertahan, Yubi? Buka matamu. Tidak sesuai dengan data yang mana? Tidak sesuai dengan data yang mana? Kamu. Lah, ini kan saya sudah kasih kan. Dia mengklaim bahwa dia memberikan hikmat Salomo, tetapi itu enggak, gitu aja gimana sih? Itu enggak, itu bohong, bukan seperti itu, gitu loh. Yang benarnya bukan, pemberi hikmat Salomo itu adalah Elohim, Yod He Vav He. Adapun dia mengatakan dia adalah Elohim, dia adalah Yod He Vav He, sudah terbukti, bukan, gitu loh. Masa kamu masih aja nggak bisa mikir? Tidak sesuai dengan data yang mana, saya tanya. Lah, ini kan datanya udah dikasih. Nih, tak bukanya. Bukain ya, Alkitab Sabda, tak buka dulu ya. Itu kan Memang Salomo tuh orang Arab. Alayubi, Salomo tuh orang Arab. Salomo tuh orang mana, Alayubi? Nih. Tahu saya itu bukan urusan saya, orang mananya. Dasar goblok. Alayubi, kamu tuh belajar dulu napas sih. Masa bisa begitu? Kamu mau itu bilang urusan saya, bodoh amat. Masa begitu? Kamu tuh nggak mewakili. Kenapa harus jadi urusan saya, coba? 1 Raja-Raja nih ya. Enggak, jadi artinya kamu mengimani sesuatu yang kamu tuh nggak ngerti gitu loh. Iya, jadi kamu ya, Alayubi, jadi kamu tuh pakailah logika ya. Orang ya secara hukum hati nurani orang udah tahu ini bukan, saya bukan di track yang benar gitu kan. Nah, sekarang pakai hukum logika. Nah, logikanya juga menunjukkan itu tidak gitu. Nah, sekarang pakai hukum hati nurani. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad itu tidak cerita dengan benar gitu loh, ngerti nggak? Informasinya itu keliru yang disampaikan kepada kamu. Harusnya itu kamu jangan dari orang ketiga, jangan dari orang Arab. Kamu harusnya dari orang Yahudi sendiri. Siapa itu Sulaiman? Makanya saya tanya barometer benar salahnya itu apa? Kan ada di sini. Salahnya ya sesuai dengan fakta sejarah. Pertama, sesuai dengan data kebenaran, yaitu fakta sejarah bahwa Salomo itu adalah orang Yahudi, anaknya Daud, bukan orang Arab. Itu kan fakta Alkitab. Kamu gimana sih? Saya kan tidak mengimani Alkitab. Loh, kamu kan harus mengimani kitabullah. Kamu kan harus mengimani kitab-kitabnya Allah. Nih, masalahnya Alayubi, Allah sendiri bilang. Kitab itu adalah kitab Alkitab di mana? Alayubi, masalahnya Allah sendiri bilang ya, sejarah yang dan kami tuliskan kepada kamu ya, kisah-kisah nabi-nabi sebelum kamu itu adalah sejarah dan sejarah itu adalah kebenaran. Allah sendiri mereferensikan kepada sejarah yang ada di kitab kami. Itu klaimnya dia. Jadi ketika dia mengaku akulah yang melakukannya, kamilah yang melakukannya, dia langsung membidiknya kepada
yang tertulis di dalam kitab kami. Itu masalahnya. Iya, Kalau sekarang Muslim pertanyaannya mengatakan kenapa ada saya harus sejarah menggunakan itu Alkitab gimana sebagai kita acuan? tahu. Oke, saya kasih tahu kamu alasannya ya. Bentar. Kamu. Dari 25 nabi yang kamu klaim, ya 24-nya tuh semua nabinya ada di dalam Alkitab kami. Sehingga kamu harus belajar dari kehidupan nabi-nabi itu yang ada di dalam Alkitab kami. Kamu klaim 24 nabi itu nabinya orang Yahudi. Ya kemudian dari 5 nabi ulil azmi, ya keempat nabi-nabi itu ada di dalam kitab kami. Nah sekarang 4 banding 1 dengan 24 dibanding 1 nabimu, lebih besar mana, lebih akurat mana? Sekarang saya tanya, kenapa saya harus percaya kitab yang ditulis oleh Musa? Karena Musa sudah datang lebih dulu, yang pertama, kemudian sesuai dengan sejarah, sesuai dengan fakta kebenaran. Ketiga, Musa mempunyai tanda-tanda mujizat. Kenapa saya harus percaya, sedangkan nabimu sendiri tidak bisa membaca kitab-kitab Ibrani dan Aramaik? Nabimu dalam hadis mengatakan dia menerima kitab-kitab berbahasa Ibrani dan Aramaik dan menyuruh Said bin Thabit untuk belajar bahasa Ibrani dan Aramaik untuk menerjemahkan kitab-kitab itu untuk dibacakan kepada Nabi. Nah, kan nggak akurat Alayubi. Orang nggak bisa baca, nggak tahu kitabnya Yahudi, nggak tahu nama Tuhannya Yahudi Yodhevaveh, memberikan kamu informasi lebih akurat Musa dong. Kamu harus baca dong tulisan Musa, tulisan para nabi sebelumnya. Orang dari 25 nabi, 24 yang lu klaim ada di dalam Alkitab kita kok 24 lawan 1. Sekarang gini, Bu Sofi. Menurut Bu Sofi, kitab saya itu Al-Quran atau Alkitab? Ya, sekarang saya tanya, kamu harus mengimani kitab bulu enggak? Saya tanya, kamu harus sekarang kamu tahu dari mana nama istrinya Adam? Kamu tahu dari mana kisah Yusuf yang nggak lengkap itu, yang katanya merupakan simpanan daripada Sulaika? Aduh, dari Tuhan. heran gue juga. Karena Tuhan Maha tahu. Loh, dari mana kamu tahu itu dari Tuhan, sedangkan itu dari Talmud? Ya karena masalahnya sebentar. Saya percaya itu dari Tuhan. Ayubi, Itu dari Talmud, kitab dongeng. Kamu gimana sih? Iya. Dari Tuhan. Albi, sebentar, Albi. Masalahnya, kenapa begitu? Masalahnya dari kitabmu sendiri mengklaim bahwa, tadi kan kita udah baca, bahwa dialah pelaku, bahwa dialah Tuhannya nabi-nabi orang Israel itu. Aduh, masa nggak ngerti? Ya dia ngaku bahwa dialah Tuhannya nabi-nabi orang Israel. Tetapi ketika kami komparasi, apa betul pengakuannya ini benar atau tidak, ternyata tidak betul. Karena sebelum dia ngaku bahwa dialah yang memberikan hikmat kepada Salomo itu, kan ada tadi di dalam kitab Satu Raja-Raja itu, dikatakan pemberi hikmat itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, yang suruh buka kitab Raja-Raja siapa? Yang suruh buka kitab Raja-Raja siapa? Lah ini kan tadi kamilah yang melakukannya. Kalau kamu mengatakan Sulaiman ada di tempat lain, tunjukkan ke saya. Kalau Sulaiman yang dimaksudkan bukan Salomo, itu artinya kamu harus terima bahwa kitabmu itu cuma hoaks. Nggak ada pembuktian di luar yang lain. Tunjukin, misalnya ini dari kitab mana lah, gak ada apaan kitab mana yang ada cerita tentang Salomo. Udah gitu aja. Kalau nggak ada itu artinya cuma hoaks. Nabi kita saat dia bilang itu dia adalah pelakunya untuk memberi hikmat pada Salomo, masalah itu salah. Ya, oke. Sekarang gua tanya, menurut Quran lu, menurut Quran lu ada yang namanya Nabi Khidir. Ya. Khidir itu sampai sekarang hidup. Karena dia selalu minum dari air mata kehidupan al-hayat. Ya, dia selalu hidup terus, nggak pernah mati-mati. Gua tanya, ini gua pengen ketemu sama Nabi Khidir lu yang katanya nggak mati-mati. Ya, dari zaman Musa, dari zaman Nabi lu nggak mati-mati Nabi Khidir. Gua mau tanya, gua bisa ketemu di mana Nabi Khidir ini sekarang, rumahnya di mana yang gua mau ketemu? Ya mana saya tahu di mana. Enak amat sih jawabnya. Ya udah, kalau nggak saya tahu ya udah, kamu ada dalam kebimbangan dia datang. Sekarang gua tanya. Ya oke, sekarang gua tanya, Allahmu menceritakan tentang tembok Yajuj Majuj. Ya, yang tingginya berapa meter dan sekarang jumlahnya 9 kali lipat daripada manusia. Orang-orangnya raksasa, kupingnya aja kita bisa nginep di dalam kupingnya, ini bukan manusia. Temboknya terbuat dari timah. Sekarang gue tanya, ini tembok di mana? Gue tanya, Yajuj Majujnya orang-orangnya pada kemana nih yang 9 miliar ini? Bukan urusan saya. Jadi poin kamu apa, Yubi? Kalau itu bukan urusan kamu. Oh, iya, silakan Pak. Loh, kenapa kita nih, saya, Pak? Kalau tadi saya amati, ini diskusi ini kayaknya seperti kurang relevan karena
Kalau apa jawabannya Pak Alyubi, mana aku tahu, mana urusan saya. Kalau udah begitu ya kita ya nggak mungkin diskusi begini mah nggak bagus lah. Memang tidak ada Mana aku tahu, keterangannya. nggak ada urusan Makanya saya. Orang dia kitabnya kitab sendiri, mana urusan saya. Kalau udah bicara begini ya kayaknya nggak elok lah kalau kita berdiskusi sama Alyubi ini. Ya ini diskusi yang tidak elok kayak Layubi. Jadi lu jangan begitu, jangan bukan urusan saya, lu kasih kita jawaban dong. Kata Allahmu ada Nabi Khidir. Nabi Khidir kan nggak mati-mati kan ya? Bener ya Bu? Oh, iya. Selalu hijau kan katanya Nabi Khidir ini. Nah sekarang di mana Nabi Khidir? Itu dong yang aku enggak. Iya aku tanya. Iya silakan. Selamat siang Pak Fran, selamat siang Sinba, selamat siang Oon, Pak Oon, one and only. Selamat siang Pak Oon. Selamat ini siang Budi semuanya. bantunya. Assalamualaikum. Ya lanjut dulu ya, saya mau makan dulu ya. Lanjut dulu sebentar aja, saya mau ambil minum makan ya. Bentar. Kemana Buti? Aduh, Bu. Enggak, sebentar Saya aja nggak ada datang lima ke menit. kamu. Ambil aja makanan sini lapar saya. Ya, silakan. Kok Ya, saya silakan Bu datang kok Tobli. malahan. Gak ada moderator. Ya, jadi kesimpulannya yang saya mau berikan kepada Al-Ayyubi, ya ketika Al-Ayyubi mengatakan itu bukan urusan saya, itu artinya Al-Ayyubi hanya berparadigma atau hanya mau mengakui apa yang dia ingin akui, hanya ingin beriman kepada apa yang dia sukai, tetapi tidak berlandasan kebenarannya, karena Al-Ayyubi tidak bisa membuktikan, tidak bisa menjawab apapun yang kami tanyakan. Ketika Allah mengatakan bahwa dialah yang memberikan hikmat kepada Salomo, dialah yang melakukannya, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain mengatakan kamilah yang melakukannya, dan diistimewakan sebenarnya, diistimewakan untuk nabi-nabi Israel, itu hanyalah klaim semata. Klaim itu artinya hanyalah mengaku-ngaku bahwa dialah Tuhannya nabi-nabi Israel. Tetapi ketika dikomparasi, ketika diperhadapkan dengan data realita, di mana Allah sendiri mengatakan bahwa dia berdasarkan sejarah rasul-rasul yang dia iringkan, dan dia mengatakan bahwa dia sendiri membawa bukti-bukti dari yang dia katakan itu di kitab-kitab terdahulu, ternyata semuanya tidak sinkron. Ternyata keduanya bertabrakan, ternyata keduanya tidak sama. Nah, pertanyaan atau pemikiran atau tugas buat Al-Ayyubi adalah silakan berpikir dengan hati jernih. Apakah Anda mempercayai Tuhan yang hanya mengaku-ngaku tetapi tidak sesuai dengan pengakuannya? Dengan demikian kelihatan sekali bahwa Tuhan Anda tidak maha tahu. Nah, silakan Anda mengimani Tuhan yang tidak maha tahu. Nah, itu dia. Silakan Al-Ayyubi. Tidak sesuai begini Al-Ayyubi. Pewahyuan di dalam Quran itu bertentangan dengan pewahyuan nabi-nabi sebelumnya. Makanya kitab kita nggak bisa dijadikan satu. Nabi-nabi sebelumnya siapa? Lalu dari 25 nabi, 24 nya lo klaim di kitab kita. Gimana sih lu? Emang kalau Ya, ada kawan, kalau jangan nama-namanya bantu kenapa? kawan. Bentar ya, aku lagi mau ada urusan nih. Aku off dulu. Buti silakan kalau ada yang mau diskusi. Kemana Ya. kau? Piatul, saya tuh menanggapi kamu.